Harta karun RI yang jadi rebutan dunia. Indonesia memiliki harta karun yang disebut emas hitam dan bikin iri dunia atas cadangan dan produksinya. Harta karun itu adalah batu bara. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, cadangan batu bara Indonesia mencapai sebanyak 31,7 miliar ton. Tahun ini produksi batu bara Indonesia ditargetkan mencapai 663 juta ton. Sejatinya, penggunaan batu bara ke depan akan terancam, tak kala dunia akan memasuki masa transisi energi dari energi fosil menuju energi bersih atau energi baru dan terbarukan atau EBT demi mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Adapun energi yang paling murah ini adalah batu bara. Dunia iri kepada Indonesia karena iri kita didesak untuk mengurangi pemakaian energi fosil. Tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan energi bersih tanpa mengurangi energi fosil? Tentu kita tak hanya kaya akan budayanya, kita juga kaya akan harta karun, bahkan dunia pun berlomba-lomba mencarinya. Salah satu sumber daya alam yang kaya di Indonesia yakni timah juga. Sebenarnya ada di beberapa wilayah. Logam timah sendiri terkandung mineral ikutan yang terkenal dengan rare earth atau logam tanah jarang. Nah, rare earth ini adalah yang jadi rebutan dunia. Direktur Operasi dan Produksi PT Timah atau TBK, Agung Pratama pernah menyampaikan logam tanah jarang terdapat dalam timah, namun harus melalui proses yang panjang dan teknologi yang mumpuni untuk menghasilkan logam tanah jarang. Pihaknya pun terus mengembangkan beberapa kajian terkait logam tanah jarang. Anggota BUMN, Holding Industri Pertambangan atau MINT, tetap fokus melakukan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan timah yang nantinya akan menjadi bahan baku logam tanah jarang. Manfaat dari harta karun yang dicari ini sangat banyak. Agung mengatakan bisa menghasilkan belasan unsur, salah satunya untuk industri baterai, nuklir, disebut harta karun. Ya, memang begitu, karena memang potensi harganya luar biasa dan langka. Makanya mineral ini dapat dihargai dengan harga yang tinggi. Saat ini kita masih melakukan feasibility study untuk pilot project sudah dilakukan dalam skala kecil. Kita juga mengamankan sisa hasil penambangan kita. Selain itu, kita juga memiliki sederet harta karun yang menjadi rebutan dunia. Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan beraneka, termasuk dari sektor pertambangan. Di era modernisasi teknologi saat ini, komoditas tambang sangat diperlukan, termasuk untuk mendukung program energi baru dan terbarukan. Alhasil, harta karun Republik Indonesia ini mendulang iri sejumlah negara dan tak hayal menjadi rebutan dunia. Berbagai harta karun RI ini nilainya tak tanggung-tanggung, bisa mencapai ribuan triliunan rupiah. Apalagi beragam komoditas tersebut kini masih menjadi andalan dan primadona untuk meraih pundi-pundi penghasilan negara. Di sisi lain, dengan potensi kekayaan sumber daya alam ini, pemerintah pun terus mendorong hilirisasi komoditas tambang demi meningkatkan nilai tambah, sehingga harta karun RI bisa diolah dengan maksimal. Hilirisasi komoditas tambang bahkan telah berkali-kali disampaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden dengan tegas menyatakan akan segera menghentikan ekspor bahan mentah untuk produk tambang lainnya, seperti bauksit, timah, hingga tembaga. Lantas apa saja daftar harta karun yang membuat iri banyak negara dan menjadi rebutan dunia? Berikut di antaranya selain yang disebutkan tadi, yaitu adalah nikel. Cadangan nikel Republik Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Data Kementerian SDM 2020 dalam buklet bertajuk Peluang Investasi Nikel Indonesia menyebut cadangan logam nikel yang dimiliki RI sebesar 72 ton. Jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139.419.000 ton NI. Data tersebut merupakan hasil olahan data dari USGS Januari 2020 dan Badan Geologi 2019. Sementara untuk biji nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya biji nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1% sampai 2,5%. Di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.
Adapun cadangan biji nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1% sampai 2,5%, di mana cadangan biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan biji nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton. Nikel memiliki banyak kegunaan, mulai dari bahan baku, pembuatan baterai untuk kendaraan listrik hingga bahan baku kendaraan listrik itu sendiri, sehingga RI menjadi incaran asing karena kekayaan sumber daya alam nikel ini. Nilai tambahnya pun tidak perlu diragukan lagi, berdasarkan pemaparan staf khusus Menteri SDM bidang percepatan pembangunan industri, sektor SDM Agus Tejahjana pada webinar awal bulan ini. Pengolahan biji nikel kadar rendah limonit menjadi nikel sulfat, maka nilai tambahnya menjadi 11,4 kali. Kemudian bila diproses lebih lanjut ke prekursor, maka nilai tambahnya menjadi 19,4 kali. Jika diproses lagi menjadi katoda, maka nilai tambahnya menjadi 37,5 kali. Dan saat diproses menjadi produk yang paling hilir berupa sel baterai, maka nilai tambahnya menjadi 67,7 kali. Sementara biji nikel kadar tinggi saprolit setelah diproses menjadi ferronikel, maka nilai tambahnya menjadi 4,1 kali. Lalu jika diproses lagi menjadi nikel sulfat, maka nilai tambahnya menjadi 5,7 kali. Selanjutnya, jika diproses menjadi presekursor, maka nilai tambahnya menjadi 9,6 kali. Diproses lebih hilir lagi menjadi katoda, nilai tambahnya menjadi 18,6 kali. Dan terakhir, saat menjadi produk sel baterai, maka nilai tambahnya menjadi 33,6 kali. Wow, nilai yang sangat tinggi. Kita harus bangga ya, kita memiliki sumber daya alam yang super melimpah. Dan banyak negara menginginkan sumber daya alam Indonesia ini. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, kalian boleh komentar di bawah ya. Salam sehat and bye-bye.